Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuraiza. Di video pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan software Zahir Accounting. Pengenalan Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jumlah penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusunan dan pembuatan laporan, grafik, dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi lainnya. Fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Zahir Accounting, terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Yang pertama itu ada fasilitas menu, di mana yang A itu klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password, dan hak akses, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ini, menu setting, Anda dapat men-set up klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan utang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Yang selanjutnya ini ada tutup buku, di mana melalui menu tutup buku ini Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Untuk selanjutnya itu ada menu window. Anda dapat menutup semua jendela atau film yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Yang terakhir itu ada panduan penggunaan program, di mana video training, mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran, dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir International, dan menggunakan registrasi program pada menu petunjuk. Selanjutnya itu ada fasilitas yang modul, di mana di sini ada dashboard, di mana digunakan untuk melihat tampilan grafik, diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat juga remainder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ini ada data-data, di mana digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Yang ketiga ini ada buku besar, di mana digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuat buku besar per akun. Dan selanjutnya ada penjualan, di mana di sini beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan itu ada jurnal penjualan, yaitu menginput transaksi penjualan yang terjadi baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Di sini juga ada jurnal pembayaran piutang usaha, yaitu menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Selanjutnya itu ada jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Selanjutnya ada jurnal penghapusan piutang usaha, yaitu membuat jurnal penghapusan piutang usaha tak tertagih, barang kembali return, atau atas terjadinya pembatalan pemesanan. Yang selanjutnya itu ada modul pembelian, di mana modul pembelian itu juga ada beberapa fasilitas seperti jurnal pembelian untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Selanjutnya itu ada jurnal pembayaran hutang, menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Jurnal penghapusan hutang usaha, yaitu membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pemesanan atau barang kembali.
Yang selanjutnya itu ada modul kas dan bank, di mana ada transfer kas melakukan pemindahan buku saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Kas masuk yaitu mencatat kelebihan utang akibat dari pengeluaran operasional atau mencatat pengembalian pinjaman karyawan dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Dan selanjutnya ada kas keluar mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya itu ada rekonsiliasi bank mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan, data di komputer dengan buku bank. Fasilitas selanjutnya itu ada modul persediaan, di mana terdiri dari jurnal penyesuaian persediaan, jurnal pemindahan barang, stock of name, penentuan harga jual. Selanjutnya ada laporan, di mana laporan di Zahir Accounting ini tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Untuk selanjutnya itu ada search, di mana fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang itu pertama ada jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Selanjutnya kita akan langsung ke aplikasi Zahirnya. Ini sudah terbuka menu-menu di aplikasi Zahir Accounting 6. Nah, di sini kita langsung aja pilih yang membuat data baru. Untuk nama perusahaannya kita masukin nama PT Sumber Rezeki. Alamat perusahaannya itu di Jalan Kemang Selatan. Negaranya itu Indonesia. Kotanya Jakarta. Kalau pusnya ngasal aja ya, terserah kalian. Teleponnya itu juga bebas, 021 10. Emailnya boleh pakai email kita. Kalau udah, kita klik lanjutkan. Di sini kita ganti dari bulan Januari. Terus di sininya tahunnya 2018. Untuk tutup buku akhir tahunnya bulan Desember. Terus kita lanjutkan. Di sini nama departemennya itu kita isi 1 dan kode prefixnya juga 1. Lanjutkan. Di sini proses. Nah, di sini untuk bidang usahanya itu perdagangan umum. Kita lanjutkan lagi. Kita klik ya. Terus kita klik OK. Sini kita lanjutkan. Ini lanjutkan aja. Terus kita klik selesai. Nah, di sini tampilannya, di sini udah ada dashboard, ada data, buku besar, penjualan, pembelian kas dan bank, persediaan laporan. Dan untuk selanjutnya itu kita pilih data-data, terus kita pilih data rekening. Nah, sini sebelumnya kita switch dulu. Akan tampil seperti ini. Lalu kita ubah piutang usahanya ini jadi piutang dagang. Kita edit.
kita ganti menjadi piutang dagang. Lalu rekam. Terus selanjutnya itu ada persediaan. Jadi persediaan barang dagang. Selanjutnya ada hutang usaha. Kita ganti hutang usaha. Jadi hutang dagang. Selanjutnya ada penjualan produk. Di sini penjualan produk 1 kita edit menjadi penjualan barang dagang. Terus selanjutnya kita tambahin data. Di sini kita kasih harga pokok penjualan. Lalu kita rekam. Nah, kalau udah diubah semua, kita pilih ke setting. Di sini terus kita pilih saldo awal akun. Nah, untuk kas ini kita ganti menjadi 3.500.000. Terus selanjutnya bank kita ganti 25.500.000. Selanjutnya kita dagang. Rp4.550.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagang. Kita ganti 13.815.000. Lalu ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 7.300.000. Selanjutnya ada kendaraan.
Ini kendaraan sebesar 125 juta. Ini akumulasi penyusunan kendaraan itu kan ada di kredit. Nah, jadi kita pakai ini minus 12.500.000. Terus selanjutnya ada utang dagang. Sebesar 16.875. Utang gaji 2.115. Utang bank 81.375. Modal stok sebesar 35.500.000. Terakhir, laba ditahan sebesar 26.300.000. Nah, ini setelah itu kita kan udah mengisi saldo akun. Ini hasilnya itu harus 0. Jadi input saldonya itu sesuai sama akun-akunnya. Kalau misalnya semuanya udah diinput, itu harus dipastikan lagi kalau misalnya nilai historical ini tuh jadi 0. Maka dapat dikatakan balance. Setelah itu kita pencet rekam. Ya, selesai. Untuk pertemuan kali ini segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.